Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang warga negara asing mengamuk saat terjaring razia lalu lintas di daerah Canggu, Badung. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Kubu Karangasem mengakibatkan tembok rumah seorang warga roboh. Mencoba kelezatan kuliner lawar kambing di Desa Kapal Badung. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Kubu Karangasem mengakibatkan terjadinya bencana alam. Di Banjar Dinas Ban, hujan lebat mengakibatkan tembok rumah seorang warga roboh. Peristiwa ini terjadi saat penghuni sedang berada di dalam rumah. Beruntung pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri bersama anaknya. Ini rumahnya kan rusak begini, Bu, nggak bisa ditempati. Sementara tidurnya gimana, Bu? Tidurnya ya di luar aja Pak, pakai dinding terpal. Khawatir nggak dengan rumahnya begini? Khawatir Pak. Takutnya soalnya kalau ada hujan, apalagi kalau isi angin tuh kan kadang ada anginnya juga. Takutnya di rumahnya itu roboh. Cuma ya ada perasaan was-was. Kalau kemarin hujannya lebat sekali, Bu, ya? Ya lumayan Pak. Lumayan 2 lebat, hari Bu, ya? yang lalu ya itu lupa. Hujannya deras 2 hari yang lalu. Harapannya apa, Bu, dari Ibu sendiri? Ya saya inginnya biar pemerintah juga melihat seperti saya rakyat-rakyat kecil gitu. Seperti perbaiki rumahnya, Bu, ya? Yang kejadian itu kemarin dan hujannya deras 2 hari. Kronologisnya begitu, bapak dan keluarganya, anaknya dibawa masuk ke SD, masih tinggal anak ibu dan anaknya yang lagi satu di rumah, mau mengambil sesuatu di dalam rumah, dalam kamarnya, rasanya ada getaran-getaran. Ternyata dikira itu adalah gempa, ternyata tembok rumahnya yang 2 bidang ini sudah jebol. Untungnya bersyukur dia tidak kena jebolan, akhirnya dia lari keluar, astungkara dia selamat. Wayan Heliani bersama ketiga anaknya kini terpaksa tidur di serambi rumahnya. Mereka khawatir bagian rumah yang lain ikut roboh karena kondisinya sudah labil. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia diminta menertibkan warga negara asing yang bekerja secara ilegal di Bali. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD di Kuta Badung pada akhir pekan lalu. Menurutnya, masalah pekerja asing ilegal sudah ada sejak lama. Dari ribuan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, masih banyak yang tidak lengkap administrasinya. Nanti biar dia diurus, harus ditertibkan oleh Menaker, dan Menaker sudah menertibkannya. Kan sudah ada leading sektor kementeriannya ya. Tapi fenomena seperti itu apa Pak Mahfud sudah ketahui Pak? Banyak warga asing sejak dulu tahu. Kan dulu juga sebelum menteri tahu banyak begitu, dan saya tahu juga sudah mulai selalu ditertibkan. Kan sama ada kalau tenaga kerja asing masuk ke kita sekian puluh ribu orang. Yang kadang-kala secara administratif belum teratur, tapi juga tenaga kerja asing dari Indonesia di berbagai negara yang juga ilegal banyak. Jadi kita tuh harus saling memaklumi dan mengatur untuk ketertiban bersama. Tenaga ilegal kita di luar negeri lebih dari 3 juta loh, dari berbagai negara. Itu mereka juga akan ditertibkan oleh negara masing-masing, akan ditertibkan. Sini juga akan ditertibkan secara berkemanusiaan. Sehingga nanti masalah-masalah administratif dan hukum supaya kita selesaikan bersama. Gitu.
Sejak bulan Januari hingga Maret 2023, tercatat 22 WNA yang melanggar aturan keimigrasian di Bali. Warga Rusia menjadi pelanggar terbanyak, yakni sebanyak 5 orang. Seorang warga Rusia telah dideportasi karena bekerja sebagai fotografer di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Ratusan warga di Kuta Badung mendapat bantuan sembako dari Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia pada akhir pekan lalu. Kegiatan ini digelar di sela-sela acara Rakernas IKA UII di Tuban, Kuta Badung. Dalam kegiatan ini, peserta Rakernas membagikan 400 sembako ke warga Banjar Segara. Bantuan ini disambut gembira warga di tengah kondisi ekonomi yang mulai pulih pasca pandemi COVID-19. Kegiatan sosial yang banyak. Dulu kegiatan sosial ini dimulai dari DKI Jakarta ya. Kalau ada banjir, ada kebakaran, kita dulu punya tim SAR IKWI. Nah sekarang meluas ke berbagai daerah dan Bali ini merupakan giliran yang kesekian untuk melaksanakan bakti sosial ini sebagai bagian dari pesan konstitusi kita. Di dalam konstitusi itu disebutkan tujuan kita itu antara lain membangun kesejahteraan umum, itu di pembukaan alinea 4, kemudian di pasal 33, 34, itu adalah masalah kesejahteraan sosial, di mana kita harus solider di dalam hidup ini. Nah, tanpa itu kita bernegara menjadi egois, maka sikap gotong royong harus ditumbuhkan dengan cara antara lain bakti sosial seperti ini, mempererat ikatan kita berkebangsaan. Saya sangat berterima kasih ya kenapa bisa Bapak Menteri hadir ke lingkungan saya dan memberikan sembako kepada masyarakat. Ini merupakan suatu bukti ya pemerintah peduli dengan masyarakat. Ini nanti berapa warga di sini Pak untuk di Banjar Segara? Yang jelas kita diberikan 400 sembako, kita bagi, saya bersama Pak Klian membagi sembako itu menjadi 13 banjar yang ada di Desa Adat Kute. Bukan Banjar Segara aja saya kasih, padahal yang diberi adalah Banjar Segara. Ya kita bagi di Desa Adat Kute. Kepada bangsa Indonesia, Rakernas diikuti pengurus dan anggota DPW IKA UII dari beberapa wilayah di Indonesia. Acara bertema alumni bersinergi ini digelar mulai tanggal 9 hingga 11 Maret lalu. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.